Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda, NIM 200104013. Baik, di sini saya akan membahas tentang metabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme merupakan segala reaksi kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Metabolisme dibantu oleh katalis yang disebut dengan enzim. Komponen-komponen utama metabolisme ada 3 komponen utama dalam metabolisme. Yang pertama yaitu enzim. Enzim adalah suatu biokatalisator atau katalis kehidupan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa enzim adalah suatu katalis biologis yang sangat penting dalam suatu reaksi biokimia. Karena tanpa adanya enzim, reaksi tersebut akan berlangsung sangat lambat dan membutuhkan energi aktivasi yang tinggi dan kelangsungan hidup sel menjadi terganggu. Kemudian karakteristik dan mekanisme kerja enzim. Enzim adalah suatu senyawa yang terdiri atas 2 bagian, atau enzim lengkap atau holoenzim, yaitu bagian protein dan bagian bukan protein. Bagian protein disebut apoenzim dan bagian bukan protein disebut gugus protestik. Gugus prostetik yang berasal dari molekul organik, misalnya seperti besi, tembaga, atau seng, disebut kofaktor. Sedangkan gugus protestik yang berasal dari senyawa organik kompleks disebut koenzim, misalnya seperti NADH, FADH, dan koenzim A. Mekanisme kerja enzim dalam mengatalisis reaksi kimia suatu substrat menjadi suatu produk. Seperti pada gambar di bawah ini, pada gambar A, awal pembentukan kompleks enzim substrat. Pada gambar B, terbentuk kompleks enzim substrat dengan perubahan bentuk enzim. Kemudian pada gambar C, pembentukan produk dari substrat. Pada gambar D, produk dilepaskan dari enzim. Untuk produknya yang hitam dan untuk enzimnya yang putih. Kemudian yang kedua di sini ada ATP, adenosin trifosfat. ATP adalah sumber energi instan di dalam sel. Ketika sel membutuhkan energi, ATP dapat segera dipecahkan melalui proses hidrolisis atau reaksi dengan air. Karena peranannya dalam menyimpan energi, ATP sering disebut sebagai penyimpan energi universal. Yang ketiga di sini reaksi oksidasi reduksi. Oksidasi adalah pelepasan suatu elektron dari satu atom atau satu senyawa, sedangkan reduksi adalah reaksi penambahan elektron. Oksidasi juga bisa berarti penambahan oksigen dan reduksi adalah pelepasan oksigen. Kedua reaksi ini selalu terjadi secara simultan atau bersamaan, yaitu ketika elektron dipindahkan dari molekul yang bersifat sebagai donor atau pemberi elektron ke molekul lain yang bertindak sebagai akseptor atau penerima elektron. Seperti pada gambar reaksi redoks di bawah ini, pada gambar A pemindahan suatu elektron, oksidasi akan melepas sebuah elektron dan reduksi akan menerima elektron tersebut. Dan pada gambar B, suatu atom H dapat dipindahkan bersama elektron. Pada oksidasi akan melepaskan H positif pada oksidasi bersamaan dengan elektronnya, kemudian reduksi akan menambahkan elektron dan H positifnya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.